Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 206 Jakarta. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Baik, pada PJJ pagi hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan pecahan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran hari ini. Peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami operasi hitung, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan pecahan. Kedua, melakukan operasi penjumlahan pada bilangan pecahan. Ketiga, melakukan operasi pengurangan pada bilangan pecahan. Keempat, melakukan operasi perkalian pada bilangan pecahan. Kelima, melakukan operasi pembagian pada bilangan pecahan. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan. A. Penjumlahan pecahan. Mari sama-sama kita saksikan bagian lingkaran berikut. Di gambar pertama, di sini menunjukkan pecahan 2/4. Arsiran ungu ada 2 dari 4 bagian lingkaran, sehingga bagian pecahannya adalah 2/4. Ditambah gambar kedua ini, ada arsirannya ada 1, lingkarannya terbagi menjadi 4, 1/4. Gambarnya akan menjadi ini. Ini arsirannya yang pertama, ya, ada 2/4. Kemudian ditambah ada 1 kan, 1/4. Nah, jadi total yang diarsir adalah 3. 3 dari berapa? 3 dari 4. Sehingga 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Ya, dari gambar di atas, hasil penjumlahan dari pecahan-pecahan yang memiliki penyebut sama dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan pembilang-pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Kita ke contoh soal ya. Contoh yang pertama, 1/4 ditambah 3/4. Nah, kita perhatikan penyebutnya dulu yang pertama kali kita perhatikan. Ini penyebutnya 4, ini penyebutnya 4. Sama-sama 4 kan? Nah, kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 3, yaitu 4. Per penyebutnya tetap, yaitu 4. Sehingga 1/4 ditambah 3/4 sama dengan 4/4. Atau sama dengan 4/4 adalah 1. Ya, mudah ya. Kemudian contoh yang kedua, kita punya 5/12 ditambah 3/12. Perhatikan penyebutnya, 5/12 penyebutnya adalah 12. 3/12 penyebutnya adalah 12 juga. Kalau penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan pembilangnya. 5 tambah 3 yaitu 8. 8 per berapa? 8/12. Nah, jawabannya belum berhenti sampai di situ ya. 8/12 itu masih bisa kita sederhanakan. 8 dengan 12 sama-sama bisa dibagi 4 ya. Jadi pembilangnya 8-nya dibagi 4, penyebutnya 12 dibagi 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Per 12 dibagi 4 sama dengan 3. Sehingga 5/12 ditambah 3/12 sama dengan 2/3. Kemudian yang ketiga, 1 5/12 ditambah 2 3/12. Nah, kita perhatikan penyebutnya. Penyebutnya sama-sama 12. Tapi ada bilangan bulat nih di depannya. Ini ada 1, ini ada 2. Nah, kalau ini kan namanya pecahan campuran ya. Jadi ada bilangan bulatnya, kemudian di belakangnya pecahan biasa. Ya, kita selesaikan dengan cara yang pertama. Yang pertama bisa kita selesaikan jumlahin aja bilangan bulatnya, yaitu 1 ditambah 2. Baru kita selesaikan pecahannya. Pecahannya berapa? Tadi penyebutnya 12 ya. Kemudian jumlahkan pembilangnya 5 ditambah 3. Ya. Kalau bilangan bulatnya 1 tambah 2 adalah 3,
maka pecahannya 5 tambah 3 adalah 8/12 ya. Jadi jawabannya 38/12. Nah, belum selesai. Nih, 8/12-nya bisa kita sederhanakan kan? Sama-sama dibagi 4 ya. Pembilangnya dibagi 4, penyebutnya dibagi 4. 8 dibagi 4 adalah 2, 12 dibagi 4 adalah 3. Ingat, bilangan bulatnya nggak usah dibagi, bilangan bulatnya tetap 3 ya. Jadi, 5/12 ditambah 2, 3/12 adalah 2/3 ya. Atau cara kedua, kita gunakan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, ini untuk mengurangi resiko kesalahan ya. Jadi kadang-kadang kalau kita menggunakan cara pertama ini, nah ini kan kebetulan 8/12. Pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Beda ceritanya nanti kalau pembilangnya yang lebih besar daripada penyebutnya. Jadi nanti hasil baginya harus ditambahkan dengan bilangan bulat yang di depannya. Makanya kita sajikan dua cara ini ya. Ya, cara yang kedua, 1/5/12 ditambah 2 3/12 ya. Kita jadikan pecahan biasa dulu. 1/5/12, 12 dikali 1 adalah 12. Kemudian hasilnya tambahkan dengan pembilangnya, 12 ditambah 5 adalah 17. Penyebutnya tetap 17/12. Kemudian 2 3/12, 12 kali 2, 24. 24 tambah 3, 27/12. Kemudian kita jumlahkan pembilangnya, 17 ditambah 27, yaitu 44/12. Nah, ini kan pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, jadi kita jadikan pecahan campuran. Kira-kira bisa nggak nih dijadikan pecahan campuran? Coba kita hitung bersama-sama. 44 dibagi 12 ya. 44 dibagi 12. Yang mendekati berapa sih? 12 kali 1 kah? 12 kali 2 kah? 12 kali 3 kah? 12 kali 4 kah? Tapi syaratnya nggak boleh lebih ya. Jadi di sini 12 kali 3. Yaitu berapa? 36. Kurangkan. Pinjam 1, ini tinggal 3. 14 dikurang 6. 8 ya. Kemudian, nah sudah selesai. Kita nggak perlu mencari sampai koma-komaan kan. Tujuannya bukan ke bilangan desimal ya, tapi menjadikan pecahan campuran. Jadi 44/12 adalah, ini hasilnya sebagai bilangan bulat 3. Ini sisa ya. Sisanya sebagai pembilang yaitu 8. Kemudian ini pembaginya sebagai penyebut 12. Jadi jawabannya adalah sama, 38/12. Nah, 8/12-nya tinggal kita sederhanakan deh, sama-sama dibagi 4, yaitu 32/3. Udah ya? Ya, kita lanjutkan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan apabila penyebutnya berbeda. Nah, di gambar pertama ini menunjukkan pecahan 1/3. Gambar kedua menunjukkan pecahan 1/4. Kalau mereka dijumlah jadinya seperti apa ya? Nah, di sini kan bagiannya nggak sama. Yang bilangan pertama ini pecahannya adalah per 3. Kemudian lingkaran yang kedua pecahannya adalah per 4 ya. Jadi, kalau pecahan-pecahan yang akan dijumlahkan memiliki penyebut yang berbeda, terlebih dahulu disamakan penyebutnya. Dengan apa? Dengan menggunakan KPK dari penyebutnya. Contohnya, 1/3 ditambah 1/4. Nah, kita cari nih KPK dari penyebutnya, KPK dari 3 dan KPK dari 4. Coba ya, kita ulangi sedikit lagi tentang KPK. 3 adalah, ya tetap 3. Ya, 4, kalau kita cari faktornya adalah 4 kita bagi 2 sama dengan 2. Bisa lagi nggak? 2. Sudah cukup ya? Jadi 4 itu adalah 2/2. Ya, 3 adalah 3, 4 adalah 2/2. Yang namanya KPK
kita cari atau kita ambil semua bilangan pangkatnya yang terbesar. Di sini bilangannya ada 3 dan 2 ya. 2 pangkatnya berapa? 2 pangkatnya 2. Jadi KPK-nya adalah 3 kali 2 pangkat 2, 4. 3 kali 4, 12 ya. Nah, jadi KPK dari 3 dan 4 adalah 12 ya. Sehingga kita ubah penyebutnya menjadi per 12 dan yang ini juga per 12. Kemudian untuk mengubah pembilangnya, nah, bagi bawah kali atas. Nah, 12 dibagi 3 adalah 4, 4 dikali 1, 4 ya. Yang ini gimana? Sama, bagi bawah kali atas ya. 12 dibagi 4 adalah 3, 3 kali 1 adalah 3. Nah, 4 per 12 ditambah 3 per 12. Penyebutnya sudah sama kan? Kita tinggal jumlahkan aja pembilangnya. 4 tambah 3 adalah 7, 7 per 12. Jadi 1 per 3 ditambah 1 per 4 adalah 7 per 12. Contoh yang kedua, 1 per 6 ditambah 3 7 per 8. Nah, perhatikan KPK-nya berbeda nih, 6 dengan 8. Contoh nomor 1 kita sudah menyelesaikan dengan faktorisasi prima. Mungkin di SD pernah ada yang belajar mencari KPK dengan tabel. Kita coba ya. Ada 6 dengan 8. Nah, 6 sama 8 sama-sama bisa dibagi berapa sih? 2. 6 dibagi 2, 3, 8 dibagi 2, 4. Ya. 3 dengan 4. Ada lagi bilangan yang bisa dibagi dengan 3 dan 4? 4 masih bisa dibagi 2 ya. Nah, bagi 2. 3 bagi 2, nggak bisa kan? Kita tetap tulis 3. 4 dibagi 2, 2. Ya. Kemudian bilangannya 3 dengan 2. Nah, kita ambil bilangan yang kecil dulu ya. Kita ambil 2 ini. 3 dibagi 2 lagi, tidak bisa, tidak habis. Jadi tetap kita tulis 3, 2 dibagi 2, 1. Jadi tersisa bilangan 3 dan 1. 3 dan 1, kemudian supaya menyisakan 1, nah 3 harus dibagi dengan 3. 3 dibagi 3, 1. 1 dibagi 3, tetap 1. Nah, jadi KPK-nya, ini kita ambil. 2 kali 2 kali 2 kali 3 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 3 24. Jadi 6 dengan 8 KPK-nya adalah 24 ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar nih, karena pecahan campuran kita belajar 2 cara ya. Kalau mau pakai menjumlahkan bilangan bulatnya terlebih dahulu boleh nggak? Boleh. Jadi 1 ditambah 3 adalah ini ya, 4. Kemudian tadi kita dapat penyebutnya 24. Kita samakan penyebutnya 24. Kemudian kita cari peubah pembilangnya. Bagi bawah kali atas. 24 dibagi 6 adalah 4. 4 kali 1 adalah 4. 24 dibagi 8 adalah 3, 3 dikali 7 adalah 21. Ya. Kalau sudah sama penyebutnya, pembilangnya tinggal dijumlah. 4 ditambah 21 yaitu 25. Jadi jawabannya 4, 25 per 24. Tapi lihat nih, ini kok pembilangnya lebih dari penyebutnya ya. Nah, ini yang harus hati-hati. Berarti kita harus olah lagi nih, 25 per 4 ya. 25 per 4 itu sama dengan 1 per 24. Kita sudah punya bilangan 4. 25 per 24 adalah 1 per 24. Jumlahkan bilangan bulatnya. 4 ditambah 1 yaitu 5. 5 apa? Ini sisanya. 5, 1 per 24. Kita lanjut ke pengurangan pecahan. Sebenarnya syaratnya sih sama dengan penjumlahan. Pengurangan pecahan itu syaratnya juga penyebutnya harus sama. Ya.
Jadi, sama halnya dengan penjumlahan, pengurangan dari pecahan-pecahan yang memiliki penyebut sama dapat diperoleh dengan cara mengurangkan pembilang-pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Jika pecahan-pecahan yang akan dilakukan operasi pengurangan memiliki penyebut yang berbeda, terlebih dahulu disamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK dari penyebut-penyebutnya. Contoh, 1/2 dikurangi 1/5. Ya. Penyebutnya beda, yang ini 2, yang ini 5. Cari KPK-nya. Oh, ternyata KPK-nya 10. Ya. Jadi kita ubah menjadi per 10, yang ini juga per 10. Kita cari pembilangnya, bagi bawah kali atas. 10 bagi 2 adalah 5. 5 kali 1 adalah 5. Dikurangi 10 dibagi 5 adalah 2, 2 kali 1 adalah 2. Jadi kita sudah dapat nih pecahannya, 5/10 dikurangi 2/10. Sudah sama kan penyebutnya, sama-sama 10? Tinggal kita kurangkan pembilangnya, 5 kurang 2 adalah 3. 3/10. Jadi 1/2 dikurangi 1/5, jawabnya adalah 3/10. Contoh yang kedua, 9 2/3 dikurangi 2 3/8. Di sini cluenya adalah jadikan pecahan biasa. Nah, kita perhatikan nih, pecahan yang pertama dengan pecahan yang kedua, apabila pecahan pertamanya lebih kecil daripada pecahan kedua, maka lebih baik kita mengganti atau mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya. Nah, kita ubah 9 2/3 menjadi pecahan biasa. 3 kali 9, 27. 27 tambah 2, 29. Per 3. Tetap pecahannya, penyebutnya tetap ya. Kemudian 23/8. 8 kali 2, 16. 16 tambah 3, 19. 19/8. Lihat, penyebutnya yang 13, yang 18. Oh, kita cari KPK-nya. KPK dari 3 dan 8 adalah 24. Kemudian 24 kita bagi 3 adalah 8. 8 dikali 29, 232. Kemudian pecahan yang kedua, 24 dibagi 8 adalah 3. 3 kali 19 adalah 57. Ya. Penyebutnya sudah sama nih, sama-sama 24. Baru boleh kita kurangkan pembilangnya. 232 dikurangi 57, yaitu 175/24. Kita rubah menjadi pecahan campuran. Bu Siva contohin lagi ya. 175 dibagi 24. Nah, cari bilangan yang mendekati 24 dikali bilangan berapa yang mendekati 175. Oh, ternyata bilangannya adalah 7. 7 kali 24, 168. Kita kurangkan. 15 kurang 8, 7. Ini udah tinggal 6 ya. 6 kurang 6, habis. 1 kurang 1, habis. Jadi, ini hasilnya menjadi bilangan bulat. Ini sisanya menjadi pembilang. Ini pembaginya menjadi penyebut. Ya. Sehingga jawabannya 7. 7/24. Ya, bisa dipahami ya? Ya, kita lanjutkan masih tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, pecahan kan tidak hanya pembilang per penyebut ya, tapi kan ada desimal juga, ada persen juga. Coba kita lihat ya. Contoh yang pertama, 7,5 dikurangi 2,55. Nah, syaratnya adalah untuk menjumlahkan dan mengurangkan desimal. Nih, yang pertama sejajarkan tanda koma. Ya. Setelah itu samakan jumlah angka di belakang koma. Lihat, 7,5 hanya satu angka yang di belakang koma, ya kan? Hanya 5. Sedangkan 2,55 itu ada 2 angka yang di belakang koma, ya. Jadi, kita harus mengubah 7,5-nya ini menjadi 7,50, ya. Jadi, kita ubah ke jumlah angka yang terbanyak yang di belakang koma, ya. Kalau
di sini ada 1 sama 2, berarti jangan hilangkan koma yang ini, tetapi tambahkan 0 pada bilangan 7,5 ya. Menjadi 7,50 dikurangi 2,55. Nah, ini komanya harus sejajar. Nah, harus lurus, harus sejajar. 7,50 dikurangi 2,55. Nah, prosedurnya sama aja seperti pengurangan bilangan bulat yang biasa ya. 0 kita kurangi 5 ya. Kita pinjam 1, 5-nya tinggal 4. 10 kurang 5, 5. Nah, di sini tinggal 4. 4 kurang 5 enggak cukup. Pinjam lagi dari 7. Pinjam 1, 7-nya tinggal 6. Jadi 14 kurang 5 adalah 9. Tadi 7-nya sudah dipinjam jadi tinggal 6. 6 kurang 2, 4. Sehingga 7,5 dikurangi 2,55 jawabnya adalah 4,95. Ya, tolong diingat baik-baik nih syaratnya. Kemudian contoh yang kedua, nah lebih campuran nih. 7,5 dikurang 25% ditambah 9, 2/3. Nah, kalau yang seperti ini, ketika kalian mendapatkan soal pilihan ganda atau ya isian, tapi di situ diminta untuk dirubah menjadi pecahan berbentuk apa, nah tolong diperhatikan ya. Nah, di sini kita mau mengubah menjadi bentuk pecahan pembilang per penyebut ya. Jadi, semuanya jadikan bentuk pecahan biasa. Nah, 7,5 adalah 75/10. Dikurangi 25%, yaitu 25/100. Ditambah 9, 2/3, itu sudah pecahan ya. Kemudian kita sederhanakan. Nah, 75/10 itu adalah 10 kali 7, 70. 70 tambah 5 adalah 75/10. Kita sederhanakan menjadi 15/2 ya. Kemudian 25/100 kita sederhanakan menjadi 1/4 karena sama-sama dibagi 25. Kemudian 92/3. Nah, ini 3 kali 9 adalah 27. 27 tambah 2, 29/3 ya. Sekarang bentuknya udah sama semua nih, pecahan biasa. Tapi penyebutnya masih beda. Ada 2, 4, 3. Nah, kita cari KPK dari 2, 4, dan 3 adalah, ternyata 12 ya. Jadi kita ubah penyebutnya menjadi per 12 ya. Kita cari pembilangnya, 12/2 adalah 6. 6 kali 15, 90. Dikurangi, 12 dibagi 4 adalah 3. 3 kali 1, 3. Kemudian 12 dibagi 3 adalah 4. 4 dikali 29 adalah 116. Kalau penyebutnya sudah sama semua, kita tinggal jumlahkan dan kurangkan pembilangnya. 90 kurang 3 adalah 87. 87 ditambah 116 adalah 203/12 ya. Kemudian kita jadikan pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Menjadi 16, 11/12. Jadi 7,5 dikurangi 25% ditambah 9, 2/3. Jawabnya adalah 16, 11/12. Ya, kita lanjutkan dengan perkalian dan pembagian pecahan. Perhatikan daerah yang dikenai arsiran biru dan arsiran kuning. Nah, ini arsiran biru ya. Ada 1, 2, 3, 4 dari 5 kotak sehingga menunjukkan pecahan 4/5. Arsiran kuning ada 1 dari 2 kotak sehingga menunjukkan pecahan 1/2. Daerah yang terkena arsiran keduanya, nah kita mau mencari nih daerah yang terkena arsiran biru maupun arsiran kuning. Jadi kita gabung ya, 5 kotak arsiran biru dengan 2 kotak arsiran kuning menjadi seperti ini nih gambarnya ya. Jadinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, jadi setelah arsiran biru dengan arsiran kuning, kotaknya itu digabung akan membentuk 10 kotak ya. Nah, kemudian yang ditanya adalah
daerah yang terkena arsiran keduanya. Nah, berarti kan kita mencari nih, mana daerah yang ada arsiran biru dan ada arsiran kuningnya sekaligus. Coba kita cek ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ini hanya kuning, ini hanya biru, ini hanya biru, hanya biru, hanya biru, dan ini tidak diarsir. Artinya, dari bagian ini ada 4 daerah dari 10 daerah yang terkena arsiran biru dan arsiran kuning. Sehingga membentuk pecahan 4/10. Nah, inilah definisi dari perkalian pecahan. Sehingga kalau 4/5 dikalikan 1/2 menghasilkan 4/10. Jadi dari sini ya asal muasalnya ya. Oke, kita ke contoh. Nomor 1, 2/3 dikali 4/5. Jadi, kalau perkalian ini tidak serumit penjumlahan dan pengurangan yang apabila penyebutnya berbeda harus kita samakan terlebih dahulu. Kalau di perkalian ini, cukup kita pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Ya, sehingga 2 kali 4 per 3 kali 5. 2 kali 4 adalah 8, 3 kali 5 adalah 15 ya. Sehingga 2/3 dikali 4/5 adalah 8/15. Contoh yang kedua, 3/5 dikali 2 1/6. Nah, hati-hati ada pecahan campuran. Kita jadikan dulu pecahan biasa ya. Jadi 3/5 dikali 2 1/6 adalah 13/6 ya. Jadi kalau kalian sudah pernah belajar di SD nih sebelumnya, ada teknik mencoret atas coret dengan bawah, boleh nggak Bu? Boleh, itu kan sebenarnya pembagian ya. Kita cari nih, kalau ada bilangan yang sama, boleh langsung kita coret atau kita bagi habis ya. Kalau nggak ada, boleh kita cari manakah yang merupakan kelipatannya ya. Contohnya di sini ada 3 dengan 6. Jadi 3 sama 6 kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 2 ya. Sehingga hasilnya nanti akan lebih sederhana. Tinggal tetap pembilang kali pembilang, 1 kali 13 yaitu 13, 5 kali 2 yaitu 10. Sehingga 13/10. 13/10 masih bisa kita jadikan pecahan campuran, yaitu 1/3/10. Sehingga 3/5 kali 2 1/6 adalah 1/3/10. Ya, contoh soal yang ketiga, sekarang perkalian desimal ya. 0,25 kali 0,87. Kita lihat 0,25 kan ada 2 angka nih di belakang koma. 0,87 ada 2 angka juga di belakang koma. Jadi nanti kalau 0,25 dikali 0,87 hasilnya akan ada 2 tambah 2. 2 tambah 2 4 kan ya. Jadi nanti hasilnya akan ada 4 angka di belakang koma ya. Teknis perkaliannya bagaimana? Sama aja seperti perkalian bilangan bulat biasa. Kita coba ya. 0,25 kita kalikan dengan 0,87 kali ya. Bilangan pertama 7 dulu. 7 kali 5, 35. Simpan 3-nya. 7 kali 2, 14. 14 tambah 3, 17. Ya. 7 kali 0, 0. Tambah 1 nih simpanannya. Yaitu 1. Ya, bilangan kedua 8. 8 kali 5, 40. Taruh 4, simpan 0 ya. Kemudian 8 kali 2, 16. 16 tambah 4, 20. Taruh 0, simpan 2. Kemudian 8 kali 0, 0. Nih, tambah 2 ini jadi 2 ya. Bilangan yang paling akhir nih, 0 paling depan. 0 kali 5, 0. Taruh sini ya. 0 kali 2, 0. 0 kali 0, 0. Kalau sudah kita jumlahkan. 5 nggak ada temennya. 7 tambah 0, 7. 1 tambah 0 tambah 0, 1. 2 tambah 0, 2. Depannya 0 sendirian. Nah, tadi 0,25 ada 2 angka di belakang koma.
0,872 angka di belakang koma, 2 tambah 2 adalah 4. Jadi hasilnya adalah 4 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4. Kita hitung mundur ya. Sehingga hasilnya adalah 0,2175. Bisa ya? Contoh yang keempat. Nah, 0,25 kali 4 per 25 kali 8%. Nah, ini karena desimalnya bagus nih 0,25, jadi kita jadikan aja ya bentuk pecahan yang sama. Kita jadikan pecahan biasa. 0,25 adalah 25 per 100. Kali 4 per 25 tetap, kali 8% adalah 8 per 100 ya. Tadi kita sudah belajar nih coret atas, coret bawah. Maksudnya adalah dibagi ya. Nah, ini ada kebetulan sama nih, 25 dengan 25 coret. 25 dibagi 25 adalah 1, 25 yang bawah bagi 25 adalah 1 atau habis jadinya ya. Kemudian ada lagi 4 dengan 100 nih ya. 4 dengan 100, keduanya sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 100 dibagi 4, 25. Ada lagi yang bisa disederhanakan? Enggak ya? Jadi kalau sudah tidak ada, kita kalikan nih pembilangnya. 1 kali 1 kali 8 per, ini nih hasil baginya ya, 25 kali 1 kali 100. Ya, 8 per 2500. Ternyata masih bisa disederhanakan ya. Sama-sama kita bagi 4. 8 dibagi 4, 2500 dibagi 4. Sama dengan 8 dibagi 4 adalah 2 per 2500 dibagi 4 adalah 625. Jadi jawabannya adalah 2 per 625. Lanjut ke operasi terakhir pada pertemuan hari ini, yaitu pembagian pecahan. Coba kita perhatikan ya di gambar ini. Awalnya ada 1 gelas penuh ya, yang dibagi menjadi ada 3 bagian nih ya, ada angka 1, 2, dan 3. Nah, 1 gelas penuh ini kita bagi, di gelas pertama ada 1/3 bagian, di gelas kedua ada 1/3 bagian, di gelas ketiga ada 1/3 bagian. Pada gambar di atas dapat terlihat bahwa 1 gelas cairan dapat dibagi menjadi 3 bagian yang berisi 1/3 gelas ya. Sehingga dapat dituliskan 1 bagi 1/3 sama dengan, nah satunya ini kita ubah menjadi 3/3. Karena di sini penyebutnya adalah 3 ya. Jadi kita ubah menjadi 3/3 dibagi 1/3. Nah, pada dasarnya sama aja seperti perkalian. 3 bagi 1 adalah 3. 3 bagi 3 adalah 1. 3/1 sama dengan 3. Jadi 1 dibagi 1/3 sama dengan 3. Oke, kita ke contoh soal. 1/2 dibagi 3/4. Kalau kita pakai teori yang tadi, pembilang bagi pembilang, penyebut bagi penyebut, kira-kira bisa nggak ya untuk soal ini? Coba 1 dibagi 3 menghasilkan bilangan bulat nggak? 2 dibagi 4 menghasilkan bilangan bulat nggak? Nah, nggak bulat kan ya? Jadi ada satu teknik lagi nih. Kalau untuk pembagian pecahan, jadi nanti baginya, tanda operasi baginya ini berubah menjadi kali. Kemudian pecahan setelah operasi pembagian itu berubah. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Sehingga 1/2 dibagi 3/4 dapat diubah menjadi 1/2 dikali 4/3. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau sudah seperti ini, cari aja ada yang sama nggak atau ada yang kelipatan nggak. Jadi bisa dibagi, disederhanakan. Ada nih 4 sama 2. Sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2 adalah 2. 2 bagi 2 adalah 1. Nah, tinggal kita kalikan aja. 1 kali 2 per 1 kali 3. 1 kali 2 adalah 2, per 1 kali 3 adalah 3. Jadi 1/2 dibagi 3/4 adalah 2/3.
Ya, kita ke contoh soal terakhir pada PJJ hari ini. Hasil dari 15,45 per 0,005 atau 15,45 dibagi 0,005 adalah, nah, di sini pembilang maupun penyebutnya sama-sama desimal ya. Nah, terlebih dahulu kita ubah supaya nggak ada koma-komaan lagi nih. 15,45-nya nggak ada komanya, 0,005 juga tidak ada komanya. Coba kita perhatikan. 15,45. Nah, ini ada dua angka di belakang koma. 0,005 ada 3 angka di belakang koma ya. Jadi kalau kita mau menghilangkan komanya, kita kalikan dengan bilangan 10, 1000, 100 atau 10.000 sejumlah apa? Sejumlah angka terbanyak yang ada di belakang koma. Ini kan ada 2 angka, ada 3 angka. Paling banyak 3 kan ya? Makanya baik pembilang maupun penyebut kita kalikan 1000 ya. 15,45 kali 1000. Nah, 15,45 kali 1000. Kita mundurin aja komanya ya. Coret 0, mundur koma 1. Coret 0, mundur koma 1. Coret 0, mundur koma 1. Loh, ada space yang kosong nih, kita isi dengan 0 ya. Komanya kita abaikan nih ya. Komanya kita abaikan. Jadi 15,45 kali 1000 adalah nih 15.450. Nah, 0,005 kali 1000 itu seperti apa? Sama. Kita coret 0, mundur koma ya. Coret 0, mundur koma. Coret 0 lagi, mundurin lagi. Coret 0 lagi, mundurin lagi. Udah ya, stop. Oke. Nah, kita abaikan nih koma-komanya. Ya, menjadi 0005. Nggak ada komanya lagi ya. Jadi kalau bilangan 0 di depan itu, kalau nggak ada komanya, ya kita langsung lihat ke nilainya aja nih, 5 ya. Jadi 0,005 kali 1000 adalah 5. Sehingga 15,45 per 0,005 itu setara dengan 15.450 dibagi 5. Hasilnya adalah 3090. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama-sama dapat kita pahami dengan baik. Ya, cukup sampai di sini. Sampai berjumpa pada PJJ minggu depan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.